Tahapan yang ketiga yaitu observasi atau observation atau pengamatan ya. Tahapan ketiga ini adalah uh, proses pengamatan pada setiap siklus. Membutuhkan instrumen lembar observasi seperti observasi terhadap sikap siswa, bagaimana mungkin respon siswa terhadap metode yang ditawarkan, metode A tadi, metode jigsaw misalnya, metode demonstrasi, gimana sih responnya, berubah tidak dari yang biasanya, yang sebelumnya tidak diajarkan dengan metode itu. Nah, itu ada di observasi. Observasi terhadap guru maupun observasi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, itu ada Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistemik dan bla bla bla, bisa kalian baca. Kemudian lembar observasi itu memuat aspek-aspek yang harus diamati observer yang disertai kriteria penskoran. Kenapa kok harus di scoring? Agar bisa diukur, agar bisa tahu, oh kayak gini berarti nilainya bagus, dalam artian pengukurannya bagus, observasinya ternyata siklus 1 misal nilainya 2, nanti siklus 2 kok malah turun 1, apa yang salah. Nah, itu biar bisa dilihat progresnya ya. Pengamatan pada intinya dilakukan untuk mengetahui dampak dari tindakan setiap siklus yang menggunakan media atau metode sebagai solusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran. Baik, ini untuk tahap ketiga. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan itu dilakukan pada tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Setelah melaksanakan, ketiga yaitu mengobservasi. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah terakhir dalam satu siklus ya, yaitu adalah refleksi atau reflection. Bisa kalian baca di situ, refleksi adalah tahapan keempat yang dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi terkait pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan pada siklus yang berjalan. Kalau siklus 1 ya refleksi 1 bagaimana, siklus 2 refleksi 2 gimana. Kalau sampai siklus 6 Bu bagaimana ya, berarti refleksinya akan ada 6 kali refleksi ya. Hasil yang diperoleh pada tahapan refleksi ini digunakan untuk menentukan rancangan tindakan yang akan dilakukan pada tindakan siklus berikutnya. Hasil refleksi siklus 1 maka akan menjadi dasar untuk perencanaan di siklus 2. Begitu juga seterusnya. Hal yang menjadi prinsip penentuan keputusan tentang pelaksanaan tindakan berikutnya adalah indikator keberhasilan penelitian. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan contoh menyusun indikator keberhasilan. Apakah siklus 1 saya sudah berhasil belum ya? Nah, itu bisa misal nih ya, ini contoh. Jadi yang menyusun sendiri siapa ya? Penelitinya pengennya tuh sampai tahap mana keberhasilannya gitu ya. Jadi penelitian dinyatakan berhasil apabila memenuhi 3 komponen. Ini contoh ya. Siswa dikatakan tuntas secara individu jika mendapatkan nilai dengan batas KKM sebesar 75. Misal nih sebelum-sebelumnya nilainya 50, 20 bahkan 0. Nah, indikator mau dinyatakan berhasil mau sampai mana, Bu? Pak. Nah, jadi misalnya KKM-nya 75. Jadi kalau misalnya dalam siklus 2 itu KKM-nya sudah di atas 75, maka indikator 1 berhasil. Secara klasikal, pembelajaran dikatakan tuntas berhasil apabila tingkat ketuntasan klasikal mencapai batas minimal 85%. Artinya banyak 85% dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas telah mencapai nilai KKM yang ditetapkan. Jadi, nggak harus 100%, 85% saja sudah dikatakan berhasil. Boleh indikatornya seperti itu. Misalnya dilihat keaktifan siswa mencapai 75% dan proses pembelajaran minimal mencapai kriteria baik. Itu bisa seperti itu. Itu contoh indikator keberhasilan. Bu, saya punya indikator lain.
untuk menilai, mengindikasikan bahwa penelitian saya itu berhasil, silahkan. Dan itu memang harus benar-benar dijadikan landasan atau pedoman kalian sebagai tolak ukur berhasil tidaknya apa yang sudah kalian lakukan di siklus 1, siklus 2 maupun siklus selanjutnya, ya. Kemudian, Bu, bagaimana jika belum memenuhi tujuan atau belum memenuhi keberhasilan dari penelitian? Ya, kamu sebagai guru harus melanjutkan tindakan pada siklus berikutnya. Misal siklus kedua lo, Bu, belum nyampe tuh indikator saya, ya lanjutkan. Ya, pada siklus berikutnya guru memulai kembali 4 tahapan yang dilakukan. Jadi dilakukan semua tahapan 4 itu ya. Begitu seterusnya hingga tujuan dan indikator keberhasilan tersebut dicapai. Poin-poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kekurangan dan kelemahan pada setiap siklus. Nah, itu kan ada refleksi ya. Nah, kan kalian dari refleksi sudah tahu kekurangannya, kelemahannya kira-kira apa. Nah, itu dijadikan pijakan atau pedoman untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Jadi diharapkan pada siklus berikutnya itu tujuannya atau indikatornya sudah tercapai. Tindakan yang dilakukan pada siklus-siklus berikutnya itu sama sebenarnya, ya, cycle-nya sama. Tapi yang berbeda apa? Jika dari hasil refleksi itu guru bisa melakukan terobosan atau jalan keluar yang dapat memperbaiki kekurangan. Misalnya, oh, saya kurang ini, saya kurang itu, kelemahannya apa? Itu pada siklus sebelumnya tanpa mengubah metode. Jadi tidak merubah metode ya, karena kan sudah melalui kajian pustaka, kajian teori, solusinya inilah yang saya usung. Metode A, metode jigsaw, metode demonstrasi bisa nih untuk misal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di kelas saya. Nah, tidak boleh. Nanti di siklus 1 metode A, kemudian di siklus 2 metode B, tidak bisa. Harus sama. Metode atau media yang dipakai harus sama. Apa yang berubah? Yang berubah ya kelemahan-kelemahan atau mungkin kurang sistematis, atau mungkin waktunya kurang, atau mungkin kurang jelas cara penyampaian instruksinya bisa. Itu bisa diketahui melalui refleksi dari masing-masing siklus. Nah, contohnya yaitu misalnya ya, pada siklus pertama guru menerapkan metode diskusi kelompok. Metodenya diskusi kelompok ya, atau solusinya yaitu metode diskusi kelompok dengan kategori kelompok besar 6-8 orang. Ternyata hasilnya keaktifan siswa belum secara menyeluruh terlihat. Nah, itu kekurangannya direfleksi. Oh, kok nggak terlalu kelihatan ya aktifnya siswa ya. Karena kegiatan diskusi didominasi oleh siswa yang memang berlatar belakang memang cerewet, aktif, atau suka bicara. Jadi, untuk siklus berikutnya gimana kalau didapatkan refleksi seperti itu? Ya mungkin kelompoknya diperkecil lagi, tapi tetap kan metodenya berdiskusi kelompok, hanya saja merubah, merevisi lah istilahnya, kelompoknya, jumlah kelompoknya saja, tapi metodenya tetap. Nah, itu salah satu contoh apa yang berbeda dari siklus 1 dengan siklus 2 atau siklus yang lainnya. Nah, refleksi itu sangat penting untuk dijadikannya pedoman untuk merencanakan atau dijadikannya perbaikan-perbaikan di siklus yang berikutnya. Baik, kali ini kalian diharapkan untuk bisa berlatih. Berlatih dalam hal apa? Yang pertama yaitu silahkan kalian cari satu skripsi yang skripsi itu mempunyai desain atau fokus pada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Yang saya harapkan sih kalian bisa dapetin skripsi yang temanya tentang PAI ya, memang benar-benar pendidikan agama Islam. Jadi kalian nanti bisa